Oke, 1, 2, 3. Drama ini mengisahkan seorang pemuda di sebuah kampung kecil, di mana kicauan burung lebih fasih dari kata-kata manusia. Di pedalaman Minangkabau, hiduplah seorang pemuda yang lebih sering berbicara pada alam daripada manusia. Zainuddin namanya. Seorang yatim piatu yang masih menyimpan secercah harapan, meski dunia tak berpihak padanya. Di kegelapan yang hampir menenggelamkannya, berdirilah satu sosok yang tak pernah pergi, Paman Marmo, yang selalu berada di sisinya. Ini surat dari teman abang, Paman. Bang Muluk namanya. Dia menawarkan pekerjaan di Padang. Saya ditawari untuk menjadi asisten rumah tangga di sana. Saya yakin, Paman. Baik. Dengan doa dan uang dari Paman, saya akan berangkat. Saya pamit. Setelah Zainuddin diperkenalkan dengan lingkungan barunya, ia pun melaksanakan Dia satu. tidak ada. Gak ada. Ya, langsung ngomongin, Dek. Jangan ditekan di bawah tuh. Jadi tempatnya di sini, Bu. Perkenalkan, ini Tuan Husen, tuan tanah di sini. Yang ini Nyonya Suri, istri dari Tuan Husen. Dan yang ini Putri. Nanti bilang Nyonya Suri, sampainya istri dari Tuan Husen. Mau izin, Tuan. Iya. Perkenalkan. Kemana? Husen satu. Nama saya Tepat. dari kan Tepat satu. Ada pergerakan kamu datang ke sini, Zainuddin? Saya datang ke Jepang untuk Diam aja salah. Terus kan. untuk menggantikan pekerjaan Bang Muluk yang sebentar beliau pergi untuk melatih punya istri yang sakit. Baiklah kalau begitu. Tugasmu yang utama adalah menjaga pembuluku. Dan karena Sekian catatan dulu. Iya. karena kamu mengerti malu, kamu dapat kesabaran menjaga putriku Hayati. Dengan senang hati, Tuan. Saya akan melaksanakan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu. Oh, harus. Setelah Zainuddin diperkenalkan kembali dengan barunya, melaksanakan tugas yang diberikan. Dirinya takut sementara saya di sampingnya sudah cukup menjadi petunjuk juga. Apa kau tidak keberatan jadi bawa barang-barang saya? Tidak, Ici. Ini saja juga saya. Tidak apa biasa bawakan? Tidak perlu. Akan terluka tangan jika membawa barang berat seperti ini. Baiklah, biasa bawakan minuman dulu ya. Ini cari ya. Oh iya. Silakan Zainuddin. Terima kasih, Ici. Beberapa menit setelah saya mengucapkan keutamaan, Zainuddin mulai mencurahkan perasaan yang selama ini dia simpan. Hayati, bagaimana menurutmu jika Empat. laki-laki yang ingin melamar perempuan yang memiliki kasta yang lebih tinggi daripada dirinya? Tidak masalah, asal kau memang bebas yang mencintai. Mengapa kau mengatakan demikian Zainuddin? Karena aku tahu jatuh cinta pada wanita di kampung ini. Kan tetapi yang memiliki kasta yang lebih tinggi daripada diri. Saya pikir wanita itu mau menerimamu jika kamu mau berusaha. Siapa wanita itu? Wanita itu kamu, Hayati. Jika benar seperti itu niatmu Zainuddin, maka datanglah esok ke rumahku untuk minta restu padanya. Baiklah, aku akan datang ke rumahmu besok. Akan saya tunggu. Tunggu saya di rumah.
Seseorang yang akan bertemu dengan kita hadir lebih penting. Ajis namanya. Jangan masuk lagi. Jainuddin, silakan duduk Jainuddin. Ada apa kamu datang kemari? Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melamar putri Tuan, yaitu Nyonya Hayati. Kami Memang apa yang kau punya sampai berani melamar putri kau itu? Untuk saat ini, saya belum punya apa-apa tuh. Tapi cinta saya dengan Hayati tulus adanya. Saya berjanji akan mencari pekerjaan dengan lembaga mana ya. Cinta? Sebenarnya cinta kamu sudah membesarkan saya. Saya dan Suri membesarkan saya dengan banyak uang. Kami dengan beradat, bersyukur dan terpandang. Sedangkan kau laki-laki yang entah dari mana asal-usulnya. Tak beradat, tak bersuku, bahkan rumah saja tak punya. Ingin tinggal di mana Hayati nanti jika menikah denganmu? Sudah cukup ayah. Kemarahan hanya membuat ayah lelah. Maafkan udah usen Jainuddin. Kamu diam Suri. Ini tentang nasib anak kita. Nah Hayati, ini lelaki yang lebih pantas untukmu. Ajis namanya. Silakan duduk Ajis. terima kasih. Mohon izin, Tuan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar putri Tuan. Kenapa jadi kacau seperti itu? Satu semua itu. Untuk melamar putri Tuan. Karena saat pertama kali bertemu di Padang Panjang, saya terpukau oleh paras cantiknya beliau. Namun tentu saja, saya kesini tidak hanya dengan membawa barang tangan kosong, Tuan. Saya sudah menyiapkan 50 ekor sapi di Batavia dan 10 ekor kuda yang selalu siap bertanding di pacuan kuda. Dan satu lagi, upeti ini untuk Tuan. Tolong Tuan. Singkat saya bus. Cinta saya dengan Hayati tulus adanya. Dan bukan hanya mau pesan semata. Udah makan sendiri aja. Hati, kamu diam. Kamu sampai Di sore pada hari yang sama, ini kalau dua insan kembali bertatap mata untuk saling bertemu. Apakah takdir tak merestui mereka? Gimana juga lagi? Bunga. Bunga. Ayah. Zainuddin tunggu. Jangan lupa kata sayang. Kita bisa bersama Zainuddin. Tidak Hayati. Kita tidak bisa bersama. Saya harus pergi. Kau bersama Zainuddin. Tapi kenapa Hayati? Manggil gini. Jangan berikan petunjuk kita berdua. Manggil tahu. Saya. Kevin, tadi kami bersih boleh. Asalkan kau tahu. Istighfar ya, istighfar. Ini kalau isi perkupinnya kan tahu gitu. Asal kau tahu Zainuddin. Ayolah. Hati saya hanya ada untukmu. Dan saya tidak akan melihat sendiri. Kamu harusnya janjikan menikah. Iya. Berat. Berat sekali sumpah buat saya. Tidak berat. Itulah kenyataannya. Saya akan tetap menunggu. Saya tidak akan pernah menengok perjodohan itu. Baiklah, saya akan berangkat. Saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang sudah hampir hilang sebelum kau berada di sini. Hayati, kirimi saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, akan saya kirim pula surat-surat lainnya. Akan saya kirim sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala masa di hatiku. Bagaimana kamu sama ini? Hayati, mana tahu kapan kali kita akan bertemu. Berilah saya satu azimat. Azimatmu yang akan membuat kita dekat meskipun jauh kita berada. Dan azimat yang akan menghapus rindu kita. Selamat kata. Terimalah ini sebagai ajiman untukmu. Hati dan jiwaku yang selalu berani mati dan sendiri.
Setelah menerima dan membuat janji suci, Zainuddin menemui anak sang tua dan kembali ke kampung halaman. Ia pun tak luput untuk bertukar kabar dengan Hayati. Paman. Saya telah jatuh cinta pada putri suatu tanah di perantauan, Paman. Akan tetapi, ketika saya perasaan, dia justru diusir dan dipecat dari pekerjaan saya. Terima kasih, Paman. Di sela penat dan kerja keras di kampung halaman, rindu Zainuddin tetaplah api yang tak padam. Selembar surat ini menjadi penyambung jiwa, melintasi jarak untuk menyapa hati yang menanti. Di sisi lain, di sebuah rumah yang sunyi, Hayati tengah menggigap erat aksara-aksara itu, mencari kekuatan di tengah bayang-bayang adat yang kian menghimpit langkahnya. Kekasihmu, Zainuddin. Lahir bersabarlah menunggu Hayati, aku akan segera kembali pulang. Kasihmu Hayati. Surat dari Zainuddin. Ayah, Sudah katakan berapa kali tidak berhubungan lagi dengan kan? Kau terbuka dengan cinta, Hayati. tapi ayah, hubunganku dengan Zainuddin. Hayati, cintamu dengan Zainuddin hanyalah khayalan. Dongeng dalam buku saja. Tidakkah kau tahu, gunung berapi masih tegak aku menjulang. Aku masih berdiri kuat, tak lumpuh tadi. Tapi ayah, aku tidak mencintai. Mana bisa, Hayati? Sekarang memilih suami harus jelas asal-usulnya. Jelas mata pencariannya yang bisa menafkahi hidupmu, Hayati. Dan Zainuddin itu tak bersyukur. Buset. Sudah, diam kamu. Sekarang urus anakmu ini. Jangan sampai mempermalukan keluarga kita di hadapan keluarga Hai, Ajis. Ikuti saja perkataan ayahmu, Ma. Berbagai selalu anak. Ketika janji suci dipatahkan oleh silau harta dan restu orang tua, nasib pun berayun ke arah yang sulit. Di satu sisi, pesta mulai persiapan untuk menyambut tuan yang mapan. Namun di sisi lain, badai kesedihan sedang bersiap menerpa jiwa yang setia. Kini, kabar duka ini terbang melintasi batas, membawa sepucuk surat yang bertuliskan seluruh itu Ya. Ya. Baca suratnya. Oh ya, Belum. oh belum. Terima kasih, Paman. Zainuddin, tentang bilang bahwa pernikahan ini bukan paksaan dari siapapun, termasuk dari orang tuaku. Saya kan menikah dengan Aziz bulan depan. Kau miskin Zainuddin, hidup tidak akan berjalan kalau tidak ada uang. Sama tinggal Zainuddin. Paman, surat ini Aji mengatakan dia akan menikah bulan depan. Saya sudah percaya, Paman. Kenapa, Seth? takdir seolah memacu langkah lebih cepat dari harapan. Dia pegang Di saat Zainuddin bergegas mengadu nasib demi sebuah Pakai itu kepastian, nggak? lonceng pernikahan justru telah berbunyi di kediaman Tuan Syekh. Janji suci yang dahulu diikat kini terpaksa luruh oleh ijab yang diucapkan dengan rasa Kenapa sih, hormat. Bu? Kecil. Ini menyesuaikan yang belum sih. Iya. Kalau yang bisa. Enggak. Di bawah aja Indonesia.
Saya kawinkan nikahkan engkau. Aji Saputra bin Joko selamat dengan anak saya Hayati Hanifah binti Hussein Ramadhani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan Hayati Hanifah binti Husain Ramadhani dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rajim. Siapa dua? Mendengar kabar Nah, makanya pernikahannya jangan- menyayat hati Zainuddin. Kalau ada yang jaga-jaga Paman Marco yang jaga-jaga. Oh iya, yang jaga-jaga. Sebagai belakang Zainuddin. Oh iya, jaga Zainuddin ini. dia membisu Iya, iya. sebuah kalimat yang ia tak sanggup untuk mencerna. Dengan membawa rasa hampa, kesedihan, dan hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia mengurung diri sampai sakit pun tak bisa diubah. Nggak usah pakai ini terus lo gimana? Begitu muda ya usia aku. Dan begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhentilah mesti begini, Bu. Yang terjadi sudah. Itu dia tinggal. Yang terjadi sudah terjadi. Dia baik hidup yang mulai ini tergolong semata-mata hanya karena menjadi seorang perempuan. Perempuan yang mencintai itu telah beriadah mengingkari janjinya. Lantas, saya bagaimana, Pak? Banyak orang-orang besar yang kalah dalam percintaan. Antara kekalahan itu, ia ambil jalan lain. Ia menjadi dalam politik, dalam mengarang buku, sehingga ia tidak sepuncak yang tinggi. Awak tahu kau pandai mengarang, Bu? Banyak orang-orang kau di meja itu. Tapi kenapa tidak kau teruskan itu? Kalau pikiran tertutup, bagaimana yang mengarang, Pak? Goblok. Banyak sekarang yang namanya dapat dalam kabar. Kalau kau bisa makan. Tentu kau akan berhasil. Benar apa segala pertanyaan, Bang? Luka pun ada sembuhnya. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, saya akan melupakan Hayati. Saya tidak akan mengingatnya lagi. Tapi apa lagi, Bu? kalau di sini, saya tidak akan bisa berkembang. Saya harus pergi. Saya akan pergi ke tanah Jawa. Kata orang, cakrawala lebih luas di sana. Oh, awak kenal seseorang menjadi penerbitan orang Batavia. Namanya Pariskan. Dia akan secara dia. Nanti kau kirimkan orang-orang padanya. Oh iya, dekat ikut denganmu dengan nama asisten dan sahabat setia. Dulu lagi kalau ikut dengan Bang Bro. Betul. Baiklah, saya akan memerlukan janji saya. Apa yang saya makan, ada apa yang kau makan. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati sahabat. Setelah Zainuddin disadarkan kembali oleh Banguluk, tak lama kemudian Zainuddin berganti meninggalkan pengaman yang lain dan berangkat ke tanah Jawa, tepatnya di Batavia, bersama dengan Banguluk dengan keahlian sastra yang dimiliki Zainuddin. Di sana ia menempat taksir. Bercapailah sampai darah dan keringat tak terbendung. Untuk menulis cerita-cerita, membuat karangan hikayat, hingga karya-karyanya laku keras di pasaran dan di penerbitan koran. Sampai suatu saat, kegigihan Zainuddin dalam membuat karangan-karangan menjadikan dirinya dikenal banyak orang, termasuk Pariskon, pemilik perusahaan penerbit terbesar di Batavia. Melihat semangat juang dari Zainuddin, Pariskon pun mempercayakan perusahaan untuk dikelola oleh Zainuddin. Kon. Udah habis ini dimasuk. Baju.
Di saat Zainuddin mulai sukses dan mendapatkan hidup yang lebih baik, Hayati justru mendapatkan hidupnya. Kehidupan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan olehnya. Itu. Ais sama siapa ya? Guys. Tadi kamu ke belakang kira ini Hayati! 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 Iya udah sudah pulang. Awas sudah pulang. Tidak ada kau sambut aku. Lihat rumah. Berantakan. Dan makanan pun. Tidak ada satu piring pun kau siapkan. Tidak becus sekali kamu menjadi istri. Maafkan saya udah. Saya ketiduran karena kelelahan belum pulang kerja. Ketiduran. Lagi-lagi ketiduran kau bilang. Lancang sekali kamu. Yes, keluar kau. Bayar utangmu. Wah, tenang dulu bang. Bukan aku sudah bayar. Kau itu baru bayar utang. Bayar. Utangmu menumpuk. Hutang apa ya Pak? Loh, kamu nggak tahu? Suami ini bajingan, main perempuan. Sekarang hutangnya menumpuk. Sabar dulu Pak. Sebenarnya. Udah diam aja kamu. Kamu miskin. Bayar sekarang. Bagaimana kalau kita pinjam dulu Pak ke kantor? Kantor suamimu ini dipecat. Ambil sekarang. Ini surat tanahmu saya ambil. Bagaimana ini Mas? Barang-barang itu sudah diambil. Terus lebih ambil lagi. Kamu mau kemana? Mereka pun meninggalkan rumah, berharap bisa menemukan tempat untuk berteduh. Namun takdir mempertemukan mereka dengan buruk yang dulu pernah bekerja untuk saya. Bagaimana ini? Cuk. Apa? Ya. Dulu. Saya sangka kita betul-betul bersih di Batavia. Iya, saya juga tidak menyangka. Oh iya sih, kalau ada apa-apa di Batavia. Kerja makan ya bang. Itu lihat. Kargo. Ya sesungguhnya untuk minta bantuan kepada awak. Bagaimana awak pernah bekerja di sisi yang kirim alamat rumah. Ini diambil coba. Yang awak tinggal di tempat ini. Baik, terima kasih banyak Bang ya. Ku dengar-dengar Zainuddin sudah sukses sekarang. Karena keahliannya adalah menulis karangan dan juga novel-novel di luar sana. Tidak ada salahnya. Bagaimana kalau kita menginap dulu sementara di rumah? Kamu tidak punya malu Mas. Dulu kau usir dia saat kenal aku. Sekarang kau malah ingin menumpang hidup dengan dia. Malu? Untuk apa kita malu? Justru kita akan beruntung jika kita dekat dengan orang-orang seperti dia. Sudah, bawa saja koper itu. Kita ke rumah Zainuddin sekarang. Terserah kamu saja Mas. Riskan. Kamu ini sekarang mau saya riskan. Kamu ini mana nggak ada kan? Where is Kai? Riskan. Apa nggak riskan? Jangan. Nah, kalau yang atas dulu tuh. Oh masuk. Lantas malah kamu. Ya tengah-tengah ya tengah. Iya. Di sini tuh. Atau sorry. Zainuddin, selamat pagi. Beda sekali kau nampaknya sekarang Zainuddin. Tidak seperti saat kita pertama kali bertemu di Padang. Puji Tuhan, ini semua berkat dari Tuhan.
Tapi saya ngomong-ngomong. Maksud kedatangan saya dengan Hayati ke sini adalah untuk meminta pertolongan. Bolehkah untuk sementara waktu kami menginap sementara di rumahmu Zainuddin? Karena rumah saya disita oleh rantai ini hari. Baiklah, silakan. Anggap saja rumah sini. Makasih Zain. Terima kasih banyak. Tak bisa ku sangka seberapa besar rasa terima kasihku padamu Zain. Sekali lagi terima kasih. Tidak masalah. Memang sudah seharusnya kita saling membantu. Nanti Bang Muluk akan juga kamar kalian. Bang Muluk, tolong tunjukkan kamar untuk saya. Ya, Bang. Zain, tunggu sini. Aku tak bisa menginap di rumahmu Zain. Aku akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan di luar sana. Namun, aku punya satu permintaan padamu. Bolehkah aku menitipkan hati kepadamu? Nah iya. Saya belum betul saya ngomong dulu. Aku berjanji, aku akan mengirimkan surat-surat dan aku akan menjemput kembali Hayati jika aku sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya tidak masalah jika istrimu tinggal di sini. Tetapi, bagaimana kalau pulang lalu kau ke Padang? Pulang untuk berpikir dan menetapkan hati. Tidak bisa saya. Malu saya. Harga diriku tidak ada saya. Baiklah kalau itu memang sudah menjadi keputusan Aziz. Berangkatlah kau. Kirimkan surat-surat. Jadi kalau sudah sampai dan dapatkan pekerjaan, kau bisa segera kembali untuk menjemput saya. Atau saya akan mengatakan. Terima kasih. Saya paham. Bangun. Betul sekali. Bisakah kau berikan surat ini kepada Zainuddin dan juga Hayati setelah saya pergi dari sini? Mengapa? Tidak usah kau tanyakan. Alasan bagaimana? Aku paham. Iya. Kursi saya dulu. Tidak, udah mau tinggal. Di sebuah kamar sunyi di Surabaya, Aziz duduk sendiri. Lelaki yang dulu datang dengan segala keakuan harta dan keturunan itu kini hanya tinggal nama. Harta habis, harga diri hilang. Pagi belum tiba. Aziz memilih pergi selamanya, meninggalkan surat, luka, dan pelajaran bahwa menzolimi hati orang lain adalah dosa yang tak bisa ditebus, kecuali dengan pengakuan yang pahitnya luar biasa. Oh ini yang di rumah tadi loh. Ya, ikan ditutup. Sebelum Mas pergi, yang menerima surat ini kepada awal. Yang menyerah untuk menyerahkan surat ini. Saudara Zain, dosa saya terlalu besar padamu. Saya rebut Hayati. Saya pengaruhi keluarganya dengan uang dan kekayaan. Dengan surat ini, saya kembalikan Hayati ke tanganku. Saya rasa hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membalas budimu dari saya yang ini. Hayati, saya kecewakan hatimu. Sering kali ku maki, ku celah. Maafkan saya. Keinsafan ini akan kutebus. Hapuslah kesedihanmu. Kembalikanlah senyummu yang manis. Maka dahulu saat ku ambil kau dengan sah menurut agama, sekarang kau ku lepas pula dengan sah. Sesampai surat ini di tanganmu, jatuhlah talangku padamu. Permintaan
permintaan terakhirku. Tinggallah bersama Zainuddin. Maafkan saya karena telah mengacaukan perjalanan hidup seorang laki-laki dan mematahkan harapan seorang gadis. Saya akan menghukum diri saya sendiri. Bukan suamiku, Aziz. Zainuddin, tunggu. Saya akan berkata terus terang padamu. Saya sudi menanggung segala cobaan kepada diriku. Asalkan kau sudi memaafkan segala kesalahanku. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku lalu kau minta maaf. Kenapa kau menjauh seperti itu, Zainuddin? Sudah hilangkan diriku dari hatimu? Kasihanilah wanita yang ditimpa masalah untuk diri. Ya, demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang lain kepada dirinya walaupun kecil. Akan tetapi, ia lupa kekejaman orang lain kepada dirinya padahal begitu. Akan tetapi, ia lupa kekejaman dirinya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa dia tanya kita yang kejam, Hayati? Bukankah kau sendiri yang bilang, saat saya diusir oleh orang tuamu, saat itu kau mengatakan bahwa kau akan menunggu berapapun lamanya. Tetapi kemudian kau berpaling ke laki-laki yang lebih gagah, kaya raya, beradat, berlembaga, dan berbangsa. Kau kawin dengannya. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukanlah paksaan dari kedua orang tuamu, tapi keinginan hatimu sendiri. Hampir mati saya menanggung cinta, Hayati. Zainuddin, Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Kau sendiri yang bilang di dalam suratmu bahwa supaya cinta kita itu cepat dilupakan saja. Perkataan itulah yang saya pegang hingga hari ini. Maka dari itu, sebagai seorang sahabat, kau akan lepas pulang ke kampung halaman. Kau bukan istriku, kau bukan tunanganku, bukan pula kekasihku, tetapi janda dari laki-laki lain. Kau harus pulang. Ongkos akan saya berikan. begitulah keputusan padaku, Zainuddin. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar kau sebut aku sebagai babu yang hina. Aku tidak peduli seberapa banyak uangmu itu. Saya hanya butuh dapat dengan kau, Zainuddin. Hanya dapat dengan kau. Tidak, engkau mesti pulang. Biarkan saya dalam keadaan begini. Ini ongkos berangkat. Maaf, saya tidak bisa mengantar. Saya harus pergi. Kada habisnya nah. Iya loh, ada yang kurang selesai. Putar lagi. Aku Zainuddin, kalau saya tak ada, Stop aja di stop. jiwaku juga tak akan ada. Percayalah, dalam jiwaku ada kekayaan yang sangat berlimpah. Dan kekayaan itu belum pernah aku berikan kepada orang lain, bahkan pada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Seandainya kau terima kembali keberadaanku, saya tidak akan meminta balasan dari kau. Balasannya saya harapkan dari cinta suci hanyalah dari Allah, supaya engkau diberinya bahagia. Balasan kedua yang saya harapkan adalah supaya saya dapat selalu hidup di hidup lagi. Kelak. Itu kan. Harusnya tadi kamu bilang halo, keluarin di tengah surat. Ya, Ya kan tadi kan kata kamu setelah selamanya aku pulang. Hah? Iya. Ini udah Lanjut. Lagi tuh. Ada lagi tuh. Tuh. Jadi Hanya dua yang itu terus ada. Itu Dek, lanjut aja Dek. pertama adalah kedatanganmu kembali untuk menjemputku. Kedua, menunggu kau datang apabila engkau tak pernah datang kembali. Jika aku mati lebih dulu, jangan kau berbuka hati, melainkan sempurnakanlah permohonan doa kepada Tuhan. Selamat tinggal di wahai orang yang mencintai hidupnya. Mereka tetap saling mencintai, hanya saja berada di cerita yang sama. Waktu memisahkan mereka, tapi rasa itu tetap tinggal. Mereka berpisah bukan karena berhenti mencintai, tapi karena keadaan tak pernah berpihak pada kisah mereka. Demikianlah kisah Zainuddin dan Hayati, dua insan yang dipertemukan cinta namun dipisahkan oleh adat dan kasta. Zainuddin yang pernah dihina sebagai laki-laki tak beradab, akhirnya membuktikan diri menjadi pengarang terkenal. Namun, kesuksesan itu tak mampu mengembalikan Hayati yang lahir dalam lingkar kemewahan, justru menjadi korban paling pilu dari sistem yang menjebaknya. Bentar ya, epilognya bukan itu. Iya, aku tambahin. Oh, mau ditambahin nggak? Kependekan nggak sih? Tapi di sini coy 33 tadi yang anak post tadi. Bah,
waktu kayaknya dulu gitu, tapi di bagian sini gak nyambung. banyak tandanya loh. Coba stop dulu. Di yang tengah. Sekarang 36.